Halo sahabat bola, apa kabar untuk hari ini? Semoga kabar Anda hari ini baik-baik saja dan juga diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran rezeki untuk Anda. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang sepak bola kembali, yaitu tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali ya. Oke, di sini diketahui bahwa 18 tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya sudah melakukan pertandingan. Sekitar sudah ada 7 pertandingan yang dilakukan oleh semua di 18 tim ini, dan tentunya ada yang tersingkir dan juga ada yang bertahan dan juga yang sudah ada yang mendapatkan golden visa ke Piala Dunia 2026. Dan juga seperti diketahui di sini untuk Jepang ini sudah resmi untuk mengoleksi langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kemudian di sini juga ada tim yang juga masih berusaha dan tidak bisa lolos langsung seperti Korea Selatan dan juga Kirgistan. Tentunya tidak bisa lolos langsung, dipastikan tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan di sini dipastikan juga untuk Iran ini akan lolos menjadi juara grup, akan menjadi juara grup dan akan lolos ke Piala Dunia 2026, karena nanti dalam pertandingan ini mendatang, ini tanggal 25 mendatang, ini cuma membutuhkan skor imbang saat menjamu Kirgistan saat menjamu Kirgistan nanti akan membutuhkan skor imbang saat menjamu Kirgistan di kandangnya yang akan datang. Jikalau ini akan nanti berimbang, nanti ini secara otomatis untuk Iran akan masuk ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana di sini ya? Di sini untuk dari grup A sendiri ya, dan Kirgistan dan Korea Selatan ini Kirgistan dan Korea Selatan ini jelas dan resmi tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, dan mereka baru bisa lolos jikalau bisa masuk ke putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, harus masuk ke round keempat tentunya. Dan di dalam pertandingan yang berlangsung ya kemarin berlangsung pada tanggal berapa tadi, pada tanggal 21 ya, pada tanggal 21 ya. Oke, ada tanggal 21, kita saya cek tanggalnya kawan, tanggal 21 Maret ya. Pada tanggal 21 Maret tepatnya di sini 21 Maret dini hari, untuk Kirgistan ini dikalahkan tuan rumah Uzbekistan. Nah, oke. Untuk Kirgistan kalah dari Uzbekistan 1-0 di dini hari, di tanggal 21 dini hari. Dan juga Korea Selatan juga berlangsung di dini hari juga, tanggal 21 dini hari juga. Korea Selatan dibantai 5-1 di Doha. Nah, di Doha dibantai oleh Qatar 5-1. Ini sangat menderitanya dengan Indonesia. Indonesia dibantai Australia 5-1 dan Korea dibantai Qatar 5-1. Nah, di situ ya. Dan di sini untuk Korea Selatan terdampar, jelas di sini Korea Selatan ini berada di urutan ataupun terdampar di posisi 5. Dan juga di sini Kirgistan ya, Kirgistan ini berada di posisi 6 klasmen sementara grup A kalau tidak salah ya. Iya, grup A, terdapat di grup A tentunya di sini ya, karena di sini ada ke-6 dengan ada 3 dan 2 poin saja. Dan jumlah kedua tim ini, Kirgistan maupun Korea Selatan, ini tidak akan mampu untuk mengungguli poin dari Iran maupun Uzbekistan ya, maupun Uzbekistan tidak mampu ya, karena tidak mampu karena memang untuk Korea Selatan ini baru bisa meroleh poin cuma 15 poin, tapi kalau masuk ke putaran keempat, Korea dan Kirgistan ini masih bisa masuk di putaran keempat. Nah, seperti itu ya. Dan
Dan di sini ada juga, karena apa? Di sini ada juga untuk informasi yang ada lagi di grup yang selanjutnya, yaitu adalah Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Di sini juga Uni Emirat Arab dan juga Qatar juga tidak bisa lolos langsung juga. Uni Emirat dan juga Qatar tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dia juga terpaksa juga harus melalui kualifikasi Piala Dunia di round keempat juga untuk Uni Emirat Arab dan juga Qatar, ya. Karena memang mereka masing-masing mempunyai mengoleksi poin 10 poin saja. Jadi tidak bisa lolos langsung. Untuk di sini untuk grup A sendiri, ya, grup A sendiri ini masih bisa bersaing merebutkan tiket otomatis masih, tapi dengan catatan harus mereka yang untuk ini untuk Uzbekistan ini harus kalah terus, itu masih bisa, tapi kayaknya tidak mungkin ya seperti itu, karena tidak akan sampai, karena di sini grup A ini masih bisa memenangkan merebutkan tiket, itu masih bisa ada, tapi sangat-sangat berat tentunya. Karena tapi Iran yang di urutan start terdepan, tapi kalau Iran ini jelas tidak akan bisa terkejar. Kalau Iran mungkin yang bisa terkejar itu hanya Uzbekistan saja yang bisa digeser, dan Iran cukup, karena memang Iran ini cukup bermain imbang saat menjamu Uzbekistan, ya saat menjamu Uzbekistan pada tanggal 25 Maret. Nah, saat menjamu Uzbekistan cukup dengan bermain imbang saja sudah lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Iran tentunya. Dan sebab dengan di sini juga sudah, karena memang dengan 20 poin Uni Emirat Arab dan Qatar walaupun mempunyai 20 poin pun ini juga tidak akan bisa mengejar, karena poin maksimal yang bisa mereka itu raih cuma 19 ya. Ini total untuk bisa mengejar itu 20 poin, tapi kalau total dari petiga masih ada 3 pertandingan lagi, itu yang dikumpulkan itu paling mentok itu 19 poin untuk Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Dan dari grup B memang, dan penyebabnya untuk Korea Selatan terdampar di dasar ataupun di urutan kelima ini karena Korea Selatan juga saat menjamu Oman ini ditahan Oman 1-1, karena tidak di kandang Korea Selatan tidak bisa memenangkan pertandingan, dan Korea Selatan hanya bisa menahan imbang Oman 1-1 saja. Ini yang menyebabkan Korea Selatan terdampar di posisi 5 untuk saat ini, dan harus berjuang lagi untuk bisa masuk ke round keempat. Tapi di sini apapun yang terjadi, walaupun nanti Korea Selatan kalah beruntun, tapi Korea Selatan tetap akan bisa melaju ke putaran keempat. Untuk dua tim ini akan Uzbekistan ataupun di sini untuk Korea Selatan dan juga Kirgistan, maksud saya ya, Korea Selatan maupun Kirgistan ini tetap bisa masuk ke putaran keempat Piala Dunia 2026 tentunya di situ. Dan untuk yang selanjutnya di grup C sendiri ada 3. Ini di sini untuk timnas Indonesia untuk masuk langsung ke putaran kedua ini agak berat, sangat berat. Bisa kalau timnas Indonesia, kalau Australia ini akan menderita kekalahan beruntun 3 pertandingan yang akan datang. Untuk Australia bisa kalah beruntun, dan timnas Indonesia bisa menyapu bersih 3 pertandingan yang ada bersama Bahrain, menang sama Bahrain, ataupun juga sama Cina, menang sama Cina, dan juga sama Jepang paling tidak imbang ataupun menang ataupun imbang sama Jepang. Ini masih bisa, tapi itu kelihatannya mokal dan tidak mungkin. Memang semua hal tidak ada yang tidak mungkin, tapi itu kalau dihitung-hitungan di atas kertas dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan timnas kita sekarang, dengan pelatih kita sekarang yang kemarin dibantai dengan 5-1 atas Australia, itu sangat berat untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 Indonesia. Tapi Indonesia masih punya kesempatan, kalau memang meraih kemenangan, dan kemenangan nanti Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke round keempat. Kita bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur
round keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi itu ya, dan kesimpulannya di sini untuk Korea Selatan dipastikan tidak bisa lolos langsung secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Dia memang terpaksa harus melalui kualifikasi lagi di round keempat. Jikalau di round keempat ini ia bisa memenangkan pertandingan, maka ia baru bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena hal ini diakibatkan kekalahan saat melawan Oman. Ini ditahan Oman 1-1, dan saat melawan Uzbekistan melawan Qatar ini dibantai 5-1. Oke, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya, dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe untuk channel ini agar saya bisa selalu semangat, karena memang tanpa Anda tentunya channel ini tidak bisa berkembang. Untuk channel Bang Paru ini memang tidak bisa berkembang ya teman-teman ya. Maka dari itu saya juga minta bantuan kepada teman-teman semuanya dan selalu support channel Bang Parwi sendiri. Dan oke, dari itu ya bisa saya sampaikan ya, jangan iya dihajar Qatar, betul ya, untuk Korea ini dihajar Qatar 5-1. Jadi oke, terima kasih untuk teman semuanya, salam sepak bola dan selalu jaga kesehatan untuk kita semuanya, dan Tuhan memberkati Anda dan semoga Anda selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin.